Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam histori ya kawan-kawan semua dimanapun berada. Harusnya video ini saya buat kemarin ya, 1 Oktober 2024, dimana kita semua memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang dimana kita memperingati sebuah kejadian, salah satu episode sejarah terkelam yang pernah terjadi di Republik ini, ya, Gerakan 30 September. Dan tahukah teman-teman kenapa saya tidak menggunakan kata-kata PKI di belakang narasi G30S tadi? Ya, karena fakta sejarahnya, pelaku dari gerakan 30 September ini bukanlah tunggal PKI doang. Nah, menarik kan? Karena selama ini masyarakat Indonesia taunya pelakunya tok adalah PKI, but actually not. Dan kali ini, di video kali ini saya mau sharing beberapa teori yang bisa kita jadikan pisau analisis untuk membedah siapa sebenarnya yang menjadi dalang dari pergerakan atau gerakan pemberontakan yang sangat keji. Teori yang pertama, pelakunya adalah Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Teori ini acap kali populer semasa rezim Orde Baru. Seorang sejarawan bernama Nugroho Noto Susanto yang bukunya itu menjadi referensi dalam pembuatan film pemberontakan G30S PKI. Itu memperlihatkan bahwa PKI mencurigai Angkatan Darat dalam ABRI itu akan membentuk semacam Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu adalah sebuah dewan yang isinya jenderal-jenderal yang ingin mengkudeta Soekarno, dikarenakan Soekarno itu dinilai sudah tidak lagi cakap dalam melaksanakan pemerintahan. Kebijakannya dianggap tidak memuaskan dan Soekarno lebih condong ke arah blok kiri, di mana Bung Karno lebih dekat kepada negara-negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan rekan-rekan sahabat-sahabat dari Partai Komunis Indonesia. Maka daripada didahului Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Soekarno katanya, maka lebih baik mereka melakukan tindakan duluan dengan menculik dan membunuh para jenderal, 6 jenderal dengan 1 perwira menengah, Kapten Pierre Tendean, dan membuang mereka di wilayah Lubang Buaya. Teori yang kedua ini agak plot twist, tapi pelakunya adalah Soeharto itu sendiri. Ya, Pak Soeharto, presiden kedua kita. Pada teori kali ini, Soeharto dianalisis telah melakukan yang namanya kudeta merangkak, yakni kudeta secara rahasia, pelan-pelan dan terstruktur, memanfaatkan keadaan yang sangat chaos kala itu pasca gerakan 30 September. Apa buktinya? Yang pertama, Soeharto pada malam 30 September sebenarnya sudah pernah ditemui oleh seorang bernama Kolonel Abdul Latif yang mengabarkan adanya pergerakan yang ingin menculik para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang difitnahkan oleh PKI. Nah, faktanya Dewan Jenderal ini sebenarnya bukan bertujuan ingin mengkudeta Soekarno, tetapi itu lebih kepada Wanjakti. Apa itu Wanjakti? Wanjakti adalah dewan kepangkatan dan jabatan tinggi di dalam tubuh Angkatan Darat, dan Soeharto adalah salah satu anggotanya. Tapi pertanyaannya, kenapa Soeharto tidak menjadi target penculikan? Dan kenapa Soeharto hanya diam saja ketika dikabarkan kabar yang mengejutkan itu dari Kolonel Abdul Latif ketika dia berada di Rumah Sakit Angkatan Darat ketika menjenguk anaknya Tommy Soeharto? Menarik bukan? Semua ini semakin masuk akal ketika bagaimana bisa seorang Soeharto dalam waktu singkat bisa menyelesaikan masalah pemberontakan ini, membersihkan PKI beserta simpatisannya, dan dengan cepat menemukan jenazah para korban G30S. Semua itu akan terasa lebih mudah apabila semua ini sudah diskenariokan oleh beliau dan adanya bantuan dari pihak asing, yakni Amerika Serikat. Teori ketiga, pelakunya adalah CIA atau Central Intelligence of America, yang merupakan institusi intelijen milik Amerika Serikat yang kerjaannya selalu ngerecokin urusan rumah tangga negara lain. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat di tahun-tahun itu memang sedang berkonflik dengan Uni Soviet dalam agenda Perang Dingin, yang merupakan perang ideologi antara komunis melawan
ideologi demokratis liberalisme miliknya Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sama sekali nggak mau Indonesia jatuh ke tangan komunis di Asia Tenggara ini. Maka dari itu Amerika Serikat ingin melenyapkan pengaruh komunis lewat meruntuhkan rezim Soekarno yang dikenal dekat dengan blok timur, yakni Uni Soviet dan Tiongkok. Dan Soekarno dinilai terlalu dekat dengan Partai Komunis Indonesia, mengingat beliau mempunyai konsep persatuan yakni NASAKOM, Nasional Agama Komunis, yang ingin menyatukan 3 ideologi besar yang berkuasa di Indonesia kala itu, yakni ideologi nasionalis, agama, dan komunis. Maka dari itu Amerika bela-belain jauh-jauh untuk membiayai dan mempersenjatai gerakan yang ingin menumpas PKI itu sendiri. Bahkan dikabarkan pada saat penumpasan sisa-sisa simpatisan PKI di seluruh Indonesia itu dipersenjatai oleh Amerika itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, terjadi pelanggaran HAM, pembantaian yang amat sangat besar kala itu pada tahun 1965, di mana sekitar 1 juta rakyat Indonesia meninggal dan hilang, dan ada sekitar 1,5 juta yang ditahan dengan semena-mena. Presiden Jokowi pun sudah mengakui fakta sejarah tersebut. Teori yang ketiga, pelakunya adalah Inggris. Kenapa Inggris? Karena Inggris sama sekali nggak suka dengan Bung Karno, disebabkan karena Bung Karno itu anti-nekolim, neo-colonialism and imperialism. Beliau nggak mau adanya negara persekutuan Malaysia yang dianggap beliau hanya negara boneka dan akal-akalan Inggris untuk menciptakan penjajahan gaya baru di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, untuk menghancurkan Soekarno, satu-satunya jalan adalah menghancurkan rezim beliau lewat skenario yang namanya gerakan G30 SPKI ini. Bersama-sama dengan CIA, mereka melakukan misi. Bahkan CIA bela-belain sempat membuat film porno untuk menjatuhkan nama beliau. Film porno yang diciptakan semirip mungkin pelakunya itu seperti Bung Karno. Wow, niat banget ya. Usaha Inggris ternyata nggak sia-sia, di mana Orde Lama itu runtuh yang dikomandoi oleh Soekarno. Sebaliknya, Soeharto berjaya dan mendirikan era baru bernama Orde Baru. Teori selanjutnya ini berkaitan dengan perpecahan yang terjadi di dalam tubuh Angkatan Darat. Semua ini dimulai ketika para perwira muda di Jawa Tengah itu protes dengan gaya hidup para jenderal yang ada di Jakarta, yang sudah mulai hedon dan kebarat-baratan. Para perwira muda ini mulai memprotes semua kebijakan Soekarno. Terlebih lagi di dalam Angkatan Darat sudah terpecah menjadi 2 faksi, di mana faksi pertama dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani yang pro Soekarno, dan faksi kedua itu dipimpin oleh Aha Nasution dan Soeharto yang tidak suka dengan kebijakan Soekarno, meskipun mereka sama-sama menentang PKI. Teori yang terakhir ini cukup aneh, tapi pelakunya adalah Soekarno itu sendiri. Terkesan bunuh diri, tapi Soekarno menilai dalam teori ini kekuatan militer di dalam ABRI itu dia analisis mulai mengancam kepentingan dan kekuatan politiknya. Maka disusunlah skenario gerakan 30 September untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap mengancam kekuasaannya. Wah, hari udah mulai gelap ya. Tapi teman-teman, dari sekian teori yang saya jabarkan, kalian lebih condong dan pro ke teori yang mana? Itu terserah analisis teman-teman. Tapi hidup ini kadang-kadang memang tidak sehitam putih itu, kawan-kawan. Ada kalanya sesuatu itu akan menjadi abu-abu. Bahkan PKI yang kita nilai amat sangat hitam, dalam sejarah pernah melakukan hal-hal positif yang pro rakyat lewat proker-prokernya yang brilian. Itu kenapa pasca mereka melakukan pemberontakan PKI Madiun pada 1948, namanya mulai naik, apalagi ketika diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit. Dan pasca gerakan 30 September banyak sekali penculikan, pembersihan dan pembunuhan terhadap simpatisan G30 SPKI. Yang parahnya, bahkan sekedar tertuduh mereka semua dibantai. Ada yang ditembak, dibacok, dihilangkan secara paksa, dan
Bahkan kuburan massal itu banyak yang tidak diketahui tersebar di seluruh Indonesia. Atau bisa jadi kuburan massal itu ada di bawah kaki teman-teman sekarang. Jika kita melihat hubungan peristiwa G30S dan rezim Orde Baru, maka kiranya benar sebuah pepatah yang menyatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang. Tapi tidak sepenuhnya benar, karena disinilah peran kita para akademisi, para pelajar, para sejarawan baik pendidik maupun sejarah murni untuk terus belajar dengan cara bertanya-tanya untuk semakin mendekat ke arah kebenaran. Selama 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru meletakkan PKI ke dalam jurang terdalam kenistaan yang membuat bahkan masyarakat percaya bahwa satu-satunya pelaku tunggal peristiwa G30S adalah PKI, yang bahkan keturunan generasi dari keluarga yang dianggap terkait dengan komunis itu sama sekali susah hidupnya. Mereka sama sekali nggak bisa berkarir di pemerintahan, mereka nggak bisa daftar PNS, TNI, Polri. Mereka menanggung derita dan dendam di masa lalu. Lalu dengan jutaan rakyat Indonesia yang terbantai dengan dalih pembersihan gerakan 30S kala itu oleh militer tanpa diadili, apa bedanya kita dengan gerakan 30S yang keji itu? Atau bisa jadi kita lebih buruk. Maka dari itu negara ini harus gentle dan berani mengintrospeksi diri, belajar dari kesalahan di masa lalu untuk masa depan negara ini yang lebih baik. Negara harus memastikan semua pihak itu mendapatkan keadilan yang layak. Maka itu saja teman-teman, video kali ini semua semata-mata untuk edukasi, semoga bermanfaat. Terus belajar, terus jaga dan rawat persatuan. NKRI harga mati, salam Historia. Oh iya, satu lagi, kalian harus selalu belajar sejarah ya, karena barang siapa yang nggak mau belajar sejarah, maka ia akan terkutuk untuk mengulanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.